terbang berlayar dan berlaga di telaga. Kita mau salam yang jawab selamat, semoga masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Muhammad Air Hasan atau yang dikenal dengan Kak Irhas. Saya peserta dari Jawa Tengah akan memberikan presentasi yang berjudul Penyuluhan Agama Islam melalui boneka ventriloquist. Namun mohon izin diwajibkan untuk menyampaikan video kurang dari video. Di kesempatan ini kami untuk sampaikan tentang penyuluhan agama Islam melalui boneka ventriloquist di era digital. Latar belakang kami dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 menyebutkan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Fakta di lapangan, penyuluhan kadang kurang fokus, konsentrasi terbelah, dan kurang terobosan di era digital yang semakin canggih. Penyuluhan melalui boneka ventriloquist lebih secara umum untuk usia bayi dan batita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Penyuluhan sasaran khusus juga menarik bagi calon pengantin diberikan nasihat pernikahan. Penyuluhan pegawai puskesmas, jatinom, karyawan swasta untuk meningkatkan pemahaman agama. Penyuluhan ibu-ibu PKK dan TNI Angkatan Darat di Dodik Lapur Klaten diberikan motivasi merawat dan membina keluarga. Penyuluhan untuk tukang rosok dan abang beca diberikan semangat bertahan hidup, beribadah serta menghiburnya yang jarang mereka dapatkan. Penyuluhan narapidana di Lapas 2B Klaten agar tetap semangat menjalani hidup mandiri, agamis setelah bebas dari lembaga masyarakat. Seiring berkembangan zaman informasi dan komunikasi, penyuluhan dapat diakses pada plafon WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Hal ini sejalan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Kepdirjen nomor 1172 tahun 2024 yang mewajibkan penyuluh agama Islam aktif di media sosial. Penyuluhan tadi juga dapat melalui program Kumakair yang mudah dipelajari, dihafal, dipahami, dihayati dalam membentuk karakter, sehingga membantu terciptanya generasi Islam yang beramal lillah, berilmu amaliyah, dan berakhlakul karimah. Yang menjadi inspirasi dalam presentasi yaitu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 125 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sehingga dalam penyuluhan kami melalui boneka ventriloquist, beberapa konsep berpikir kami yang pertama yaitu fakta di lapangan, kemudian penggunaan boneka ventriloquist, jenis penyuluhan, data ilmiah, dan kesimpulan. Tentunya kalau kita melihat fakta di lapangan, ketika kita penyuluhan secara konvensional, itu kita melihat kurangnya fokus dan kurang konsentrasi, sehingga yang terjadi adalah rasa bosan karena monoton, sehingga jemaah itu pada ngantuk, main sendiri, sehingga penyampaian penyuluhan itu tidak sampai. Sehingga kami mempunyai sebuah gagasan yang mana dulu pernah dicetuskan Sunan Kalijaga, yang mana menggunakan media wayang sebagai media dakwahnya. Kami mempunyai beberapa karakter. Yang pertama adalah Mbah Imanto. Ini kabarnya saudaraku. Si Mocu menjawab, baik kakak, alhamdulillah. Kemudian Ababil cuma menjawabnya, alhamdulillah, baik saja, alhamdulillah. Si Komar pun juga menjawab, baik kakak, luar biasa. Jadi ventriloquist adalah seni berbicara, bagaimana kita itu menggerakkan boneka tanpa kita menggerakkan mulut kita. Tentunya kami juga memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa karena penggunaan boneka ventriloquist ini ternyata sebagai satu-satu adalah media dakwah, sebagai sarana menyampaikan pesan ajaran Islam. Kemudian sebagai daya tarik,
inovasi untuk menyampaikan, meyakinkan, dan juga menghibur mad'u yang jarang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi persuasif, membangun suasana lebih hidup dan mad'u lebih fokus. Dan ini salah satu keunikan karena memiliki feedback dan dampak yang mudah diterima. Kami pun juga mempunyai penyuluhan. Penyuluhannya ada dua, penyuluhan secara offline dan juga online. Offline kita langsung berjumpa atau bertemu dengan mad'u, sedangkan online adalah kita membutuhkan situasi, kondisi yang penting ada data atau sinyal yang kita sampaikan. Penyuluhan kita pun juga berbagai macam karena kita mempunyai karakter yang berbeda yang disesuaikan, baik untuk balita, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Kita juga mempunyai binaan. Diwajibkan bahwa seorang penyuluh agama itu mempunyai paling tidak mempunyai 8 binaan. Kami mempunyai binaan utama yaitu Majelis Taklim Al-Misbah. Misbah itu singkatannya miskin yang tabah, yang terdiri Kokang Rosso dan Abah Beca. Kami juga mempunyai binaan khusus di Lapas 2B, dan ini adalah salah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia yang kita sampaikan, sehingga kecuali memberikan penyuluhan agama juga menghibur mereka yang jarang didapatkan. Selain itu, penyuluhan kami di pondok pesantren, di sekolah, pengajian umum, perusahaan swasta, instansi, dan pemerintah. Tentunya agar penyuluhan kita tetap berlangsung, tentunya kita sejalan yang disampaikan ke Dirjen nomor 1172 yang mana mewajibkan penyuluh agama Islam wajib yaitu aktif di media sosial. Tentunya saya juga mempunyai beberapa TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. Ini adalah penyuluhan yang sifatnya virtual. Virtual adalah sebuah gambaran, ini adalah desain futuristik kekinian. Kita juga sampaikan boneka ini dengan video. Kita akan segera melihat salah satu saja. Ya, hari ini kita alhamdulillah di acara samaran, tempatnya pas Jumat Pahing setelah kita berdas. Nah, itu tadi adalah contoh yang ada tradisi di Jatinom. Kebetulan saya di sana, yaitu ada sebar apem. Jadi langsung kita live, kemudian kita sampaikan sebenarnya apa sih apem itu. Ternyata asal kata dari afun, artinya saling memaafkan, gitu loh. Nah, sehingga grafik dalam offline kami alhamdulillah mulai dari penyuluh 2008. Saya mulai 2018 menggunakan Boneka Ventriloquist Request, kemudian terhalang ketika pandemi, sehingga saya menggunakan grafik secara online. Kami juga bantu di TikTok, di YouTube, Instagram, dan Facebook. Alhamdulillah jamaahnya secara online semakin lama semakin banyak. Bahkan kita setiap tahun ada sekitar 1000 jamaah atau majelis, 1000 majelis, karena paling tidak sehari ada 2-3 majelis yang kita datangi. Baik, Dewan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kami juga di sisi lain dengan berkaitan dengan Boneka Ventriloquist Request, kita juga mempunyai namanya program Komakair. Komakair itu adalah kumpulan mahfudhah kair khas. Jadi kita sampaikan ini, nanti cukup mendaftarkan di TPQ, Rumah Al-Quran, Majelis Taklim, kemudian dari pemilih tadi kita sampaikan video pendek. Karena yang paling banyak itu di media sosial itu WA, kita kirimkan video atau bahkan link-linknya, kemudian nanti untuk menghafalkan, dan tentunya nanti ada kunjungan khusus. Bisa dilihat ini contohnya link TikTok, YouTube, Facebook, Instagram yang kita sampaikan. Misalkan saja nanti tinggal diklik, misalkan sebagai salam di antara kalian, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya keunggulan program kami, dampaknya penyuluhan dengan Boneka Ventriloquist Request itu yang pertama, attraction adalah sesuatu yang menarik. Ada daya magnet sehingga hubungan emosional dengan mad'u. Yang kedua kita sampaikan kreatif karena daya cipta sesuai kondisi mad'u. Edukatif tentunya juga membentuk karakter dan kepedulian sosial. Kecuali kita nanti berdakwah, kita juga dari santunan anak yatim, kemudian kita memberikan Al-Quran anak-anak
anak yang sedang berprestasi, kita berikan gantungan kunci, kita berikan stiker dan sebagainya. Dan juga inspiratif karena materi lebih interaktif, konduktif, fokus dan mendapatkan dampak positif. Tentu Bapak Ibu, sebagai kesimpulan kami, yang pertama bahwa penyuluhan boneka Ventriloquist ini sebagai salah satu garda terdepan mengelola pesan keagamaan, nilai kebangsaan yang kreatif, edukatif, dan relevan. Yang kedua, metode dakwah ini kita sampaikan dengan meningkatkan efektivitas sehingga menjangkau lebih luas. Yang terakhir, penyuluhan boneka Ventriloquist ini lebih fleksibel, menarik, mudah diterima untuk segala umur dengan bingkai beramalilah, berilmu amaliyah, dan berakhlakul karimah. Ya, demikian yang saya sampaikan. Pendidikan melahirkan orang ilmu, tapi agama melahirkan orang yang berakhlak. Dari Ibnu Khaldun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Dewan Juri. Ya, baik Pak. Saya mau menanyakan ini bonekanya bikin sendiri atau gimana Pak? Oh, boneka. Untuk bonekanya, mohon maaf, kita pesan Bapak. Oh, pesan ya. Kita pesan sesuai dengan karakter. Jadi ada, tadi sudah sampaikan, ada mocu, itu biasanya untuk anak TK, kemudian SD, kan ini si kakak. Ya. Semuanya ada berapa karakter? Ada 4, insya Allah ada 5. Karena kecuali kayak pembimbingan itu juga kami juga ternyata aktif di SD, di SMP, SMA, termasuk tentang penyuluhan bahaya narkoba. Sehingga kita bisa sampaikan mereka insya Allah akan fokus. Begitu, Pak. Saya lagi ngebayang ini 5 karakter ini kumpul bareng ngobrol gitu. Iya. Kira-kira. Kayaknya seru juga tuh Pak. Jadi, baik, yang saya bayangin tuh megangnya juga susah tuh kalau bonekanya gede banget. Baik, sekarang menarik juga ya nih. Ini sebenarnya bentuk apa namanya inovasi, substansinya sama cuma karakternya beda. Dulu pernah ada wayang juga pernah gitu ya. Dirujukan memang ke Sunan Kalijaga ya Pak ya. Itu dalam kurun waktu 8 tahun karakternya nggak berubah Pak. Jadi boneka yang ditampilkan hanya 4 atau 5 boneka gitu ya. Bertahap Bapak. Oh, bertahap. Jadi awal itu, awal mulanya saya menggunakan mocu. Mocu itu monyet lucu. Yes. Awalnya kita sampaikan kepada anak-anak TK, kepada anak SD. Kemudian berjalannya waktu karena semakin banyak kita menyesuaikan. Misalkan orang tua tadi ada Mbah Imantau. Kemudian kalau SMP, SMA biasanya pakai si kerumah. Ini orang tua kumisnya nggak nahan tuh Pak. Saya kan ibu-ibu juga. Jadi intinya ini metode yang saya katakan sebenarnya tidak baru ya, karena memang ada yang serupa, tapi ini saya kira punya distingsi dalam konteks karakternya gitu ya. Tapi substansi penggunaan instrumen media boneka, dulu kita mengenal si Komo misalnya Kak Seto gitu. Ada lagi boneka apa itu? Susan, ya. Ada Ria Enes ya. Tapi yang pasti memang punya distingsi dalam konteks ini kaitannya dengan dakwah gitu ya. Saya kira cukup menarik ya, tinggal bagaimana respon dari Madu itu bisa positif dan memiliki dampak kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak. Baik, ini saya akan putarkan karena namanya penyuluh itu harus berinovasi. Mohon maaf, tadi pagi kita sempat bikin ya untuk video. Dari Jangan
ngantar dari Hotel Aston tadi loh Mbak. Oh gitu ya Le? Iya, ini acaranya adalah NAIS Award Mbak. NAIS Award 2025 ya Le? Iya, 2025 ini semoga kita pemilu itu harusnya satu bergerak, yang kedua inovasi, yang ketiga berdaulat. Kemaslahatan umat tergantung pada pemilu, semuanya pada semangat gitu ya. Oke? Iya, oke Mbak. Iya. Kamu harus baca film itu. Iya. Jadi pemilu harus gerak cepat. Dan ini sudah saya upload di Facebook, di TikTok, di Instagram, dan termasuk juga di YouTube, Bapak. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ada satu mafhudah. Irdaun nasi lirubah untuk keruh. Irdaun nasi goyatun dari aku. Artinya memuaskan manusia itu berkarya sulit. Untuk itu ukur ikan patin. Artinya kalau kata-kata salah mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.